اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة جملنا بالعافية والسلامة حققنا بالتقوى والاستقامة أعذنا من مجمة الندامة إنك سميع الدعاء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه بركة البشير النذير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ربيع قلوبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Kiai Ibrahim. Selanjutnya kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon dengan hormat Dokter ini untuk memimpin sebagai dirijen dan kita berdiri dengan bersikap sempurna. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kawan-kawan sekalian, alhamdulillah kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian untuk acara selanjutnya kami mohon kata sambutan dari Ketua Bidang Kaderisasi MPN sekaligus membuka diklat kaderisasi ini. Oke, silakan Ketua Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua, kawan-kawan peserta diklat kualifikasi utama Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Angkatan Pertama. Yang saya hormati Ketua Pengurus Pusat BPK
Bung Edi Haryanto beserta sekretaris Bang Nap dan kawan-kawan instruktur dari jajaran pengurus pusat PPK dan bidang kaderisasi yang sudah hadir pada hari ini, kawan-kawan peserta yang hari ini luar biasa membuat saya bahagia karena memenuhi komitmen, memenuhi panggilan anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal terkait mengikuti diklat kader kualifikasi utama. Hari ini adalah tonggak sejarah baru terkait diklat kaderisasi di Ormas Pemuda Pancasila. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena yang namanya anggota kader itu wajib mengikuti diklat. Saya yakin kawan-kawan peserta yang ada di hadapan saya sekarang ini sudah tidak asing dengan yang namanya pelatihan pendidikan. Saya yakin kompetensi teman-teman juga sudah sangat mumpuni terkait dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Tapi ada satu hal yang perlu sama-sama kita ingat, bahwa kita sekarang adalah satu keluarga di Ormas Pemuda Pancasila, yang tentunya organisasi ini juga lahir atas panggilan sejarah, bukan organisasi yang baru kemarin sore, yang sudah memiliki aturan, yang sudah memiliki turunan-turunan dari aturan yang memang harus kita ikuti. Apalagi posisi kita semua adalah di Majelis Pimpinan Nasional, yang tentunya ini akan menjadi panutan struktur di bawah kita, baik itu tingkat MPW, MPC sampai dengan ke tingkat basis di anak ranting. Secara keilmuan saya yakin teman-teman sudah banyak mendapat asam garam di luar, jam terbang sudah tinggi. Tapi sekali lagi kita juga punya aturan di sini. Dan saya berharap komitmen kita untuk mengikuti ini, karena ini akan dilihat juga oleh Ketua Umum sampai sejauh mana komitmen teman-teman di pengurus untuk bisa ikut yang namanya diklat Ormas Pemuda Pancasila yang resmi. Sekedar informasi untuk kawan-kawan bahwa dari total pengurus, jadi bukan kalian saja, bukan teman-teman saja yang ikut, ada 358 orang yang kita undang, yang diberikan instruksi langsung oleh Ketua Umum untuk mengikuti diklat. Artinya apa? Ketua Umum sudah menggariskan bahwa ADART harus tegak di MPN. Dan ini yang kita contohkan pada hari ini, sehingga ketika kita ke wilayah, ketika kita ke cabang, kalau ada yang masih belum melaksanakan diklat, kita bisa sampaikan bahwa kita sendiri juga di MPN mengikuti diklat secara protap yang ada di sini sesuai dengan PO dan Juklak. Kawan-kawan sekalian, tentunya akan banyak ilmu yang akan kita sama-sama diskusikan. Saya lebih senang kita diskusikan. Karena kita juga tidak mau menggurui, tapi juga kita harus sama-sama belajar agar paham betul. Karena sekarang MPN pasca Mubes ke-10 2019 lalu telah membuat perubahan-perubahan. Tidak hanya dari sisi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, tapi juga dalam sejarahnya kita punya 10 PO dan 3 Juklak. 11 PO, terima kasih. 11 PO dan 3 Juklak. Dan itu sudah tersebar ke seluruh MPW dan MPC. Ini sejarah baru. Kenapa? Karena selama ini aturan-aturan itu tidak pernah, bukan tidak ada, tapi tidak pernah lengkap untuk bisa menjadi aturan-aturan dasar dalam mengembangkan organisasi kita ini. Organisasi ini tentu perlu orang-orang atau SDM yang mampu mengembangkan dan menggerakkan organisasi ini. Dan itu sekarang khususnya hari ini ada di pundak kita semua. Selama ini kita punya figur ketua umum, punya figur para senior yang sudah mengabdikan diri hampir lebih dari separuh hidupnya, yang tentunya butuh energi baru
untuk bisa mengembangkan organisasi ini agar lebih baik lagi. Apalagi tuntunan zamannya sekarang sudah berbeda dengan yang lalu. Era teknologi dan lain sebagainya sudah sangat mempengaruhi. Dan tentu Pakem sebagai organisasi modern Ormas Pemuda Pancasila wajib kita mengikuti kondisi zaman yang ada. Dan saya yakin dengan kehadiran kawan-kawan peserta pada hari ini membawa angin segar, karena kita ingin melakukan perubahan-perubahan signifikan, termasuk juga dari sisi, tidak hanya dari sisi keanggotaan yang memang sudah ditargetkan 10 juta kader dan kaderisasi, tapi juga dari sisi gerakan-gerakan yang dibangun. Kalau selama ini kita dikenal sebagai organisasi preman yang berita viralnya hanya urusan berantem, tapi sekarang kita akan rubah itu dengan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Sebagai genetik ormas, organisasi kemasyarakatan yang berbasis anggota, tentu kita juga harus mengembangkan organisasi ini di tengah-tengah masyarakat. Seperti yang sedang berjalan saat ini, program yang dilakukan lintas bidang, lintas badan di Task Force Kemanusiaan PPKM COVID-19, ini sebagai wujud nyata komitmen kita untuk hadir ketika masyarakat membutuhkan. Itu yang sering dipesan oleh Ketua Umum. Kawan-kawan sekalian, hari ini kita akan memulai yang namanya diklat kualifikasi utama. Kalau kita lihat teman-teman ada juga yang sudah berkiprah cukup lama di PP. Kalau periode lalu diklat kita ini satu kelas begini keluarnya 3 nilai. Ada yang pratama, ada yang madya, ada yang utama. Tapi yang sekarang karena sistem kaderisasinya kita sudah buat berjenjang sesuai Juklak tahun 2020 yang sudah kita keluarkan, kaderisasi kita khusus untuk tingkat MPN dan MPW adalah kualifikasinya wajib utama. Terus bagaimana kalau nggak lulus? Kebangetan kalau nggak lulus. Yang nggak lulus tetap lulus, nggak ada yang nggak lulus. Cuman mungkin ya turun ke madya, mau tidak mau. Di kepengurusan kita jadi satu tim sebagai fungsionaris MPN, baik itu yang ada di badan yang ikut hari ini, termasuk juga yang ada di fungsionaris MPN, ketua-ketua bidang dan yang lain-lain, sahabat-sahabat kita semua. Tapi di kelas ini mohon maaf, karena ini sudah ada protapnya, sudah ada aturannya, sudah ada SOP-nya, apalagi tadi sudah disampaikan Sekretaris BPK Bang Nap, dari 18 jam kita press jadi 18 jam dari 2 hari, harusnya 2 malam 3 hari kita press jadi cuman 1 hari. Makanya tidak ada alasan untuk tidak mengikuti acara ini sampai selesai. Jadi mohon maaf kalau memang ada yang tadi nanti pulang atau absennya kurang, ya mohon maaf, kita tegas-tegas saja karena kita sudah kasih kebijakan dari 2 malam menjadi 1 hari. Kalau ini nggak bisa diikutin berarti komitmennya kita pertanyakan sebagai pengurus. Makanya saya berharap kepada teman-teman ikuti acara ini sampai dengan selesai, karena itu wujud kita sebagai anggota kader. Dan yang kedua, kita sama-sama belajar, kita sama-sama menggali ilmu dari narasumber-narasumber yang akan mengisi acara ini. Dan ujungnya nanti kita bikin ini ada 6 rangkaian, 6 kali Sabtu khusus untuk MPN. Ujungnya nanti semua peserta akan dikumpulkan sebelum kita menyerahkan emblem dan sertifikat. Itu akan ada materi penutup dari Ketua Umum. Dan ini jadi kebanggaan kita bersama, nanti di ujung Ketua Umum yang akan menyampaikan materi penutupnya kepada kita semua di 6 kelas pertama yang akan kita lakukan. Cukup? Tidak cukup, karena masih akan ada 6 kelas kedua, karena jumlahnya tadi 358 yang belum ikut, baik itu pengurus MPN termasuk pengurus badan. Mari kita tunjukkan, saya menghimbau dan mengajak sahabat-sahabat semua, mari kita
menjalani ini dengan sebaik-baiknya, kita tunjukkan angkatan pertama ini bisa lebih menjadi contoh bagi angkatan-angkatan berikutnya. Dan tentunya sekali lagi ikuti apa yang menjadi aturan yang akan dibimbing oleh para instruktur yang bertugas hari ini. Apabila ada yang telat, ini saya sampaikan saja karena kita sama-sama fungsionaris MPN. Apabila ada yang telat, toleransi ada tapi di atas sebelum jam 12. Tapi kalau udah lewat jam 12, mohon maaf kita tidak terima. Tapi yang telat pun pasti akan ada konsekuensi. Jadi teman-teman gak usah khawatir, keadilannya pasti kita jaga. Kawan-kawan yang sudah hadir dari pagi, hak-haknya kita jaga. Kawan-kawan yang tidak memenuhi undangan sesuai dengan undangan yang sudah kita sampaikan dari jauh-jauh hari, punya konsekuensi. Inilah bentuk kita belajar menghargai kedisiplinan waktu. Dan saya berharap ini bisa kita jadikan contoh sehingga diklat ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Dan interaksi, pola, metode tentu akan berbeda karena ini pengurus MPN. Kita akan lebih banyak berinteraksi karena kelasnya kecil, tidak seperti kelas-kelas yang normal di MPW dan MPC yang jumlahnya banyak. Tapi juga ini menjadi salah satu contoh bahwa MPN punya komitmen untuk melaksanakan diklat di seluruh pengurus yang ada di SK. Hasil ini ke depan teman-teman perlu tahu bahwa akan diseleksi untuk menjadi instruktur. Kebutuhan instruktur MPN itu hampir 250 orang. Sekarang baru ada sekitar 40 orang. Makanya kenapa diklat ini dilakukan, arahnya ke depan dengan target 10 juta kader yang harus kita selesaikan pada 2024 pada saat Mubes yang akan datang. Saya berharap kerjasama kita semua untuk bisa menyukseskan program diklat kaderisasi ini. Demikian mungkin dari saya sambutan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga kita bisa bekerja sama dalam diklat ini sehingga diklat ini juga bisa menjadi diklat acuan kita karena sistem sedang kita bangun. Dan ini trial kita yang pertama di MPN untuk bisa membuktikan bahwa MPN pun taat aturan. Demikian, terima kasih. Sekali layar terkembang. Pancasila, 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 merdeka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, diklat kaderisasi kualifikasi utama Majelis Pimpinan Nasional Angkatan Pertama saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih Ketua Bidang Kaderisasi MPN Bang Habib Yahya telah menyampaikan beberapa hal yang mungkin menjadi pemahaman kita bersama. Karena di dalam kegiatan ini kita memiliki aturan-aturan yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh Ketua Umum. Jangan melihat kami sebagai kader-kader yang duduk di depan junior atau apalah. Tetapi marilah kita mencoba menghargai organisasi dengan melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan organisasi itu sendiri. Dan Ketum dengan jelas dan tegas bersama Sekjen menandatangani peraturan-peraturan yang ada di Badan Pelaksana Kaderisasi maupun petunjuk pelaksanaan. Rekan juang sekalian, saya akan menyampaikan tentang pedoman pelaksanaan. Bahwasanya landasannya adalah landasan kaderisasi, tentu ideologinya Pancasila, kemudian konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang berlaku lainnya. Kemudian landasan operasional, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan PO Pemuda Pancasila, kemudian PO Badan Pelaksana Kaderisasi dan petunjuk pelaksanaan kaderisasi. Sasarannya itu meliputi seluruh anggota, baik yang baru masuk atau yang sudah menjadi pengurus. Tetapi pada kesempatan pertama, seperti tadi disampaikan oleh Ketua Bidang Kaderisasi, sasaran utama adalah di lingkungan pengurus dulu. Dan di tingkat MPN semua akan dilakukan kaderisasi tanpa kecuali.
diklat kaderisasi itu diadakan berjenjang. Tujuannya adalah untuk memberikan peningkatan kepada sumber daya manusianya di Pemuda Pancasila, sehingga kelak ini platform yang harus bersama-sama kita sepakati, ketua umum bisa memberikan rekomendasi kepada para kadernya yang memiliki kualitas untuk bisa ditempatkan, mungkin di daerah bisa menjadi komisaris di perusahaan daerah, kalau di nasional bisa jadi menteri. Yang jelas terakhir kita mendengar ada waketum kita jadi ketua Kadin. Artinya apa? Diklat ini penting sekali untuk kita. Organisasi hanya menjembatani potensi-potensi yang ada di Pemuda Pancasila. Jadi saya minta rekan juang sekalian betul-betul mendalami dan mengikuti aturan yang sudah disiapkan. Contoh, pada waktu pendaftaran, di sana harus melampirkan segala macam yang mungkin yang tidak terbiasa akan susah sekali ya. Tapi rekan juang harus menyadari bahwa itulah yang akan menjadi bekal kita ketika kita direkomendasikan ke instansi atau ke tempat lain. Jadi ini merupakan sebuah kebijakan yang luar biasa dan terobosan. Kalau selama ini kita mendengar ormas lain sudah sibuk merekomendasikan kadernya, Pemuda Pancasila sekarang sudah kita mulai. Tidak ada kata terlambat. Kemudian untuk sistem pengkaderan, kalau 3 hal tadi, yang pertama Pratama itu diikuti oleh kader-kader di tingkat grassroots, itu diadakan di lapangan terbuka, lebih banyak outdoornya. Kemudian ada tingkat madya, itu bisa diikuti oleh tingkat majelis pimpinan cabang. Kemudian di tingkat utama itu majelis pimpinan nasional dan majelis pimpinan wilayah. Kemudian saya bicara tata tertib yang baku saja yang akan saya sampaikan karena waktu kita dipadatkan. Yang pertama, tingkat kehadiran. Rekan juang kalau sudah absen itu wajib dan harus duduk di tempat masing-masing. Nanti akan kita sharing bagaimana cara bersikap duduk, bagaimana cara terbaik menerima materi, kemudian bagaimana dalam satu kelas ini ada yang menjadi pimpinan atau ketua kelasnya, nanti kita akan sharing, kita ajarkan. Kemudian para peserta wajib untuk mengikuti semua jadwal acara yang sudah ditetapkan, yang sudah ada di rekan juang sekalian, dan itu akan mempengaruhi hasil. Tadi ketua bidang kaderisasi menyampaikan semua akan lulus, tapi kualitasnya adalah ada 2. Yang memang sungguh-sungguh dan memenuhi persyaratan tentu akan lulus menjadi kader utama. Yang belum silahkan di kader madya. Kalau mau naik utama lagi silahkan nanti diulang lagi. Saya akan menyampaikan clue-nya bagaimana supaya bisa mencapai kualifikasi yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah tingkat kehadiran. Itu minimal 80% harus hadir. Kalau lewat waktu zuhur setengah kita udah sepakat, selesai, gugur. Kemudian tingkat keseriusan peserta juga dinilai, itu nilainya cukup besar, 40%. Kemudian keaktifan dan kemampuan dalam menyerap materi, itu nanti akan bisa kita nilai dari adanya pretest atau posttest, itu nilainya juga cukup besar, 10%. Kemudian ada penugasan yang kemarin rekan juang sudah sampaikan, itu 10% juga nilainya. Kemudian prestasi yang pernah diperoleh, misalnya rekan juang ada di dalam organisasi Pemuda Pancasila sebagai pengurus. Kalau pengurus MPN nilainya full, pengurus MPW nilainya 2/3, kemudian dan seterusnya ini semua pengurus MPN. Jadi nilainya full, itu akan mendukung salah satu komponen penilaian untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Kemudian ada penilaian yang berbasis kepada kegiatan di luar organisasi. Misalnya ada yang jadi RT, ada di RW, atau mungkin jadi pengurus di organisasi profesi. Itu juga akan menjadi salah satu patokan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan formal. Nah, pendidikan formal ini akan dijadikan acuan untuk
tingkat pendidikan instruktur. Jadi nanti rekan juang yang memiliki passion untuk bisa menjadi instruktur bisa mendaftar di pendidikan berikutnya setelah lulus dari kader utama. Baik, tata tertib yang berikutnya yaitu pada saat materi diberikan 10 menit sebelumnya itu peserta harus sudah hadir, dan nanti ketua kelas akan menyiapkan begitu narasumber hadir, ketua kelas akan laporan, menyiapkan pasukannya, kemudian laporan bahwa hadir pada hari ini diklat tanggal sekian 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 sejumlah sekian siap menerima materi. Itu nanti disampaikan ketua kelas. Ya, ketua kelas di depan nanti. Jangan wakil. Kira-kira ini jarak biar nggak terlalu banyak. Siapin dulu. Siapkan pasukan dulu. Lu siap? Gerak. Diri. Lapor di Iklan Kader Utama Majelis Pimpinan Nasional Ormas Pemuda Pancasila tahun 2021 angkatan pertama, jumlah 30 orang, kurang 5 orang, hadir 25 orang, siap menerima materi. Balik tempat. Balik tempat.